Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Dengan kecantikan alami, pada tahun 1994, Bowen yang saat itu masih remaja, terpilih untuk menjadi bintang iklan sampo. Karena hal ini, dia pun menjadi terkenal di kota Tuen Mun, Hong Kong. Tidak hanya cantik, Bowen juga pintar dan selalu mendapat nilai bagus. Sehingga mudah baginya untuk masuk ke SMA Katolik yang pada masa itu merupakan sekolah bergengsi. Bowen memiliki teman sekelas yang sangat akrab bernama Hui yang bekerja paruh waktu di sebuah tempat karaoke. Mereka sering menghabiskan waktu senggang bersama-sama yang pada satu waktu Bowen ikut main ke tempat Hui bekerja. Bowen yang ramah selalu bersikap sopan serta manis pada siapa saja. Dimanapun dia berada, gadis itu selalu menjadi magnet bagi para pria. Begitupun kali ini, seorang pemuda bernama Wewen yang juga bekerja di sana, segera terpesona sejak pertama kali melihat kehadiran Bowen. Wewen yang berusia 18 tahun, sejak memasuki usia remaja mulai tidak akur dengan orang tuanya. Sehingga dia segera pindah dari rumah dan memilih untuk hidup mandiri. Semasa sekolah, Wewen yang tidak suka belajar, lebih suka menghabiskan waktu dengan bergaul sana-sini. Karena tidak memiliki pendidikan yang bagus, dia pun hanya bisa mengandalkan pekerjaan paruh waktu. Namun karena sifat buruknya, Wewen tidak pernah bertahan lama pada satu pekerjaan, yang dalam waktu setahun, dia seringkali berganti-ganti tempat kerja. Tetapi di luar sifat buruknya, Wewen adalah orang yang setia kawan dan bersedia membantu teman-temannya. Dia bahkan sering mengajak mereka minum atau menginap di rumah sewaannya. Wewen pun mencari tahu tentang Bowen dari Hui, dan agar bisa bertemu, dia mengundang Hui serta Bowen datang ke rumahnya agar bisa berkenalan secara langsung. Yang di hari berikutnya, Wewen pun mengundang Bowen sendirian untuk main ke rumahnya. Bowen yang sangat senang mendapat teman baru, sama sekali tidak waspada ketika Wewen mengundangnya. Gadis itu tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi jika seorang wanita dan pria hanya berduaan saja dalam satu ruangan sepi. Tanpa menunggu lama, Wewen yang tidak bisa mengontrol otong mungilnya memaksa gadis itu untuk melakukan happy ending. Bowen yang ketakutan saat itu tidak bisa melawan dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, Wewen yang tadinya berwajah beringas seketika bersikap lembut dan meminta maaf. Dengan kata-kata semanis madu kadaluarsa, dia mengaku sangat menyukai Bowen hingga ke tahap tidak sanggup lagi menahan rasa yang tersimpan. Seperti remaja pada umumnya yang naif akan rayuan, Bowen yang percaya akan gombalan busuk tersebut, alih-alih melaporkan Wewen pada orang tuanya, gadis itu justru memaafkan dan bersedia menjadi pacarnya. Dan di hari-hari berikutnya, di balik kesibukan sekolah, Bowen yang telah dibutakan cinta mulai sering datang ke rumah Wewen. Yang tentu saja karena sering melakukan happy ending. Beberapa bulan setelahnya, Bowen pun mengetahui jika dirinya hamil. Karena takut memberitahu orang tuanya, gadis itu hanya memberitahu Wewen. Ketika mendengar berita ini, tanpa mengatakan apa-apa, pemuda itu segera membawa Bowen ke sebuah klinik untuk melenyapkan sang calon bayi. Saat itu dokter menolak melakukannya karena usia Bowen yang masih sangat muda dan membahayakan nyawanya karena Bowen memiliki fisik yang lemah. Bowen sendiri tidak mau melakukan hal tersebut, yang pada akhirnya dia bersikeras untuk melahirkan dan merawat calon bayinya. Selama masa kehamilan, Bowen yang masih sekolah tidak pernah ketahuan oleh teman-teman ataupun guru. Karena sebelumnya gadis itu bertubuh sangat kurus, sehingga orang-orang mengira jika dia hanya sedang bertambah berat badan. Pada Mei 1995, saat sedang berada di rumah Wewen, Bowen pun melahirkan seorang putri. Namun karena tidak ingin orang-orang tahu bahwa Wewen adalah ayah dari putrinya, sehingga saat itu Bowen menurunkan marga dari keluarganya dan bayi itu pun diberi nama Yongyu.
Setelah kelahiran Yongyu, Wewen berencana akan meletakkan sang bayi di depan gerbang rumah sakit. Atau jika Bowen mau, dia boleh membawanya pulang agar dirawat oleh orang tuanya. Namun gadis itu keberatan dan memohon agar sementara waktu Yongyu dirawat di rumah Wewen. Wewen pun pada akhirnya luluh dan setuju merawat putrinya. Dan sejak hari itu, setiap hari setelah pulang sekolah, Wewen akan datang mengurus Yongyu hingga malam sebelum akhirnya pulang ke rumah. Saat Yongyu berusia 6 bulan, dengan alasan ingin fokus belajar, Bowen pun meminta pada orang tuanya untuk disewakan sebuah rumah yang berada dekat sekolah. Karena sang putri sangat cerdas dan orang tuanya percaya, mereka pun melakukan apa yang diminta Bowen. Bowen pun menggunakan kesempatan ini untuk tinggal bersama Wewen agar bisa merawat Yongyu. Dan tanpa setahu keluarganya, gadis itu memutuskan untuk menikah daripada hidup bersama tanpa sebuah ikatan. Wewen yang mengetahui jika istrinya mendapat uang bulanan dari orang tuanya, saat itu mulai bermalas-malasan. Dia merasa tidak perlu bekerja karena semua sudah dipenuhi oleh keluarga Bowen. Dalam masa-masa itu, Bowen yang gigih menyelesaikan pendidikan bahkan mengikuti kursus persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Dari nilainya, gadis itu tampak memiliki peluang besar untuk lolos ke universitas terbaik. Namun sayangnya setamat SMA, dia justru memilih untuk melepaskan cita-citanya demi merawat sang putri dan sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga. Meskipun telah menikah dan memiliki keluarga kecil, ternyata kehidupan Bowen tidak bahagia. Pernikahan yang tadinya akan menjadi awal yang baik, justru menjadi permulaan dari segala penderitaan. Sejak berpacaran, sebenarnya Bowen telah melihat sifat kasar Wewen. Namun dengan lugunya, dia berharap setelah menikah Wewen akan segera berubah. Tetapi bukannya menjadi baik. Pemuda itu semakin temperamen dan hal-hal kecil bisa saja membuatnya semakin menggila. Setiap kali anaknya menangis, dia akan berteriak atau melakukan KDRT. Dan Bowen yang takut jika Yongyu akan menjadi korban, memilih untuk menanggung semua pukulan demi menyelamatkan sang putri. Perlahan Bowen pun mulai muak dan menyesali pernikahannya, yang hal ini membuatnya membenci Wewen dan menyadari telah membuang masa mudanya dengan sia-sia. Bowen pun membayangkan jika seandainya tidak bertemu pemuda itu, tentunya dia telah menjadi mahasiswi yang hebat. Untuk melampiaskan penyesalannya, Bowen pun mulai menjalani kehidupan ganda. Dengan kecantikan yang masih awet serta mengaku masih single, gadis itu pun berpacaran dengan seorang pelukis bernama Liu. Dia dan Liu berkenalan di tahun 1998 saat Bowen membantu pamannya jualan permen di sebuah stan pameran. Namun hanya beberapa bulan pacaran, karena takut ketahuan suaminya, Bowen pun segera meminta putus. Namun walaupun telah putus, mereka masih bersahabat dan sering kali bertemu. Hanya saja, hingga saat itu Liu masih belum tahu jika Bowen telah menikah dan memiliki anak. Pada bulan April di tahun yang sama, saat Bowen sedang shopping dengan saudarinya, dia pun kembali berkenalan dengan pria lain bernama Xu Heng. Xu Heng yang bekerja sebagai pemadam kebakaran dengan cepat membuat Bowen jatuh hati. Dan kali ini, dia pun benar-benar merasakan cinta sejati sehingga terfikir untuk meninggalkan suaminya. Di tengah-tengah kebahagiaannya, Wewen mulai mengetahui jika istrinya berubah. Perhatian Bowen pada sang putri tidak seperti dulu lagi dan selalu mencari-cari alasan agar bisa keluar rumah. Selain cuek pada suaminya, Bowen tidak pernah lagi banyak menuntut. Curiga istrinya memiliki kekasih, mereka pun mulai bertengkar. Dan dengan sikap Wewen yang semakin kejam, membuat Bowen semakin bertekad akan bercerai. Pada satu waktu, ketika Wewen dan sahabatnya bernama Zicheng sedang minum-minum di rumah, dia pun mulai curhat tentang istrinya. Saat itu Zicheng mengaku bahwa pernah melihat Bowen sedang bersama seorang pria dan mereka tampak bersikap mesra. Keesokan pagi ketika Wewen mengkonfrontasi istrinya, Bowen yang tidak mau mengaku
justru berbalik mengatakan jika Wewen tidak pantas menjadi suaminya. Hal ini membuat pria itu emosi dan seperti biasa mulai melakukan KDRT. Namun dia tidak pernah menduga jika Bowen yang selalu pasrah kali ini berani melawan dan mengambil benda apapun yang berada di dekatnya. Ada sekitar 18 benda tajam yang berhasil diraihnya, termasuk sajam, palu dan bangku lipat yang semuanya dilemparkan pada suaminya. Seolah melepaskan amarah yang tersimpan selama bertahun-tahun, Bowen pun menyerang Wewen bertubi-tubi hingga pria itu tidak berdaya. Dia terkapar di lantai dengan sekujur tubuh penuh luka yang membuatnya tidak bisa bergerak. Selama insiden tersebut, keduanya tidak menyadari jika Yongyu yang telah berusia 4 tahun saat itu menyaksikan semua kejadian dari celah pintu toilet. Ketika pertengkaran mulai terjadi, Yongyu yang ketakutan bersembunyi di dalam sana dan menyaksikan ketika keduanya saling baku hantam. Di saat bersamaan, Zicheng yang datang berkunjung berkali-kali mengetuk pintu tetapi tidak ada jawaban. Namun karena dari dalam terdengar ada suara, dia pun kembali mengetuk pintu. Tidak lama setelahnya, pintu pun dibuka oleh Bowen yang dengan wajah dingin mengusir Zicheng dari sana. Namun dia tidak merasa tersinggung karena sudah biasa diusir setiap kali main ke sana. Dan Zicheng juga mengetahui jika Bowen tidak suka Wewen bergaul dengan teman-temannya. Dari dalam rumah, secara samar-samar dia bisa mendengar suara Wewen yang minta tolong. Tetapi dengan cepat, Bowen segera menutup pintu. Saat itu walaupun merasa curiga dan terpikir untuk menghubungi polisi, namun dia membatalkannya karena mengetahui jika Yongyu belum memiliki akta kelahiran dan mereka akan mendapat kesulitan jika polisi mengetahui tentang hal ini. Zicheng pun berusaha berpikir positif dan menduga jika mungkin saja ini hanya pertengkaran biasa seperti yang sebelumnya sering terjadi, sehingga dia tidak perlu ikut campur yang bisa saja akan membahayakan pasangan itu. Ketika Zicheng telah pergi, saat itu Bowen baru mengetahui jika Wewen yang kehabisan banyak darah telah meninggal. Menyadari telah membunuh dan khawatir sang putri melihat ayahnya yang terbaring dalam genangan merah, dia pun mulai mencari tempat untuk menyembunyikan jasad Wewen. Dia pun menemukan sebuah peti besi berukuran 1 kali 1 meter yang biasa digunakan untuk menyimpan alat-alat. Namun setelah berkali-kali mencoba, dia gagal memasukkan Wewen ke dalam peti karena pria itu bertubuh tinggi. Agar muat dimasukkan ke dalam sana, Bowen pun memutuskan untuk memisah-misahkan jasad tersebut dengan menggunakan alat seadanya. Karena alat-alat tersebut tidak tajam, Bowen pun menghabiskan waktu hingga tengah malam untuk melakukannya. Walaupun belum selesai, namun karena kelelahan, setelah menutup tubuh tersebut dengan plastik, dia pun segera membawa Yongyu untuk tidur ke kamar. Keesokan pagi setelah sarapan di luar bersama sang putri, Bowen pun membeli beberapa kantong garam untuk mencegah bau menyengat dari jasad Wewen. Sesampainya di rumah, karena merasa jijik, dia pun tidak sanggup melanjutkan pekerjaan karena selain aroma busuk yang semakin menyengat dan sajam yang tidak tajam, Bowen yang membutuhkan alat lebih tajam segera menghubungi Liu sang mantan kekasihnya. Agar Liu tidak curiga, Bowen pun datang ke rumah teman lamanya Hui dan menghubungi Liu dengan alasan minta bantuan memindahkan barang ke rumah Hui yang berada di daerah Yuanlong. Liu yang bersedia membantu, bahkan berkendara selama 9 jam untuk menemui kedua wanita itu. Setibanya di sana, dia membantu mereka memasukkan tangga kayu dan 2 ember yang setelahnya mengantar keduanya ke Yuanlong. Selama 15 menit, di saat kedua wanita itu sedang bekerja memindahkan barang ke dalam rumah, Liu hanya menunggu di dalam mobil dan setelahnya mengantar mereka kembali pulang ke Tuanmun. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba Bowen mengatakan ingin membeli sajam untuk mengganti sajam Hui yang patah saat dia gunakan untuk memotong ayam. Liu pun membantu Bowen membeli sajam baru sebelum akhirnya mengantar pulang ke rumah. Walaupun sedikit kesulitan menggunakan sajam yang baru, namun dia berhasil memisahkan kedua kaki serta lengan Wewen yang kemudian dibungkus secara terpisah dalam 2 kantong plastik dan dibuang ke tempat sampah yang berbeda-beda.
Sedangkan bagian jasad yang tersisa dimasukkan ke dalam peti besi dan ditaburi garam untuk mengawetkan jasad tersebut. Setelahnya, Bowen membawa Yongyu dan kabur dari sana dengan meninggalkan peti itu di salah satu ruangan rumah. 4 hari sejak insiden terjadi, Zicheng yang merasa tidak tenang kembali datang untuk memastikan apakah sahabatnya baik-baik saja. Karena cukup lama mengetuk pintu dan tidak ada yang membukakan, dia pun menghubungi adik Wewen yang memiliki kunci cadangan dan memintanya untuk membuka pintu. Ketika pintu terbuka dan tercium bau yang sangat menyengat, keduanya segera menghubungi polisi yang sesaat setelah tiba di sana, mereka menemukan peti berisi jasad dengan kondisi seperti manekin buntung yang dalam keadaan penuh luka dan bertabur garam bagaikan ikan asin. Berdasarkan keterangan Zicheng, polisi menetapkan Bowen sebagai tersangka utama dan dinyatakan sebagai buronan. Namun beberapa hari kemudian, Liu sang mantan mendapat telepon dari Bowen yang mengaku telah membunuh suaminya dan meminta bantuan pria itu. Namun kali ini Liu menolak, serta membujuknya untuk menyerahkan diri agar mendapat keringanan hukuman. Mendengar penolakan tersebut, Bowen segera mematikan telepon dan melanjutkan pelariannya. Sesaat setelahnya, Liu pun melaporkan hal ini pada polisi. Dia menceritakan segalanya dan mengaku telah membantu membeli sajam atas permintaan Bowen. Mendengar cerita tersebut, polisi yang menduga jika Hui juga terlibat segera menangkap wanita itu. Sekembalinya dari kantor polisi, Liu kembali mendapat telepon dari Bowen. Di bawah instruksi polisi, dia pun membujuk Bowen untuk bertemu yang ditolak wanita itu. Namun 9 hari kemudian, Bowen yang sedang bersama Yongyu berhasil ditangkap ketika berada di kawasan Mongkok. Dalam persidangan, Bowen mengakui segalanya dan mengatakan jika dia hanya membela diri karena seringkali mendapatkan KDRT. Dia bahkan tidak pernah berencana untuk melenyapkan Wewen. Semua terjadi begitu saja karena pria itu selalu menekan serta mengancam akan membuka rahasia pernikahan mereka pada keluarga Bowen yang hingga saat itu belum mengetahui hal tersebut. Semua dilakukan karena Bowen ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Satu-satunya cara yang terpikir saat itu adalah menyembunyikan jasad Wewen dan membuang sisa-sisa tubuhnya. Dalam persidangan akhir, Bowen dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan membuang jasad. Dia pun divonis 10 tahun penjara dengan kesempatan bebas bersyarat. Saat itu dia juga membela temannya dan mengatakan jika Hui tidak tahu apa yang terjadi dan dia membohongi Liu serta Hui agar mendapatkan bantuan. Karena terbukti tidak bersalah, Hui pun dibebaskan oleh pengadilan. Sejak penangkapan Bowen, sang putri Yongyu sempat diasuh oleh orang tuanya. Walaupun sangat kaget atas apa yang terjadi, tetapi mereka bersedia untuk merawat sang cucu. Hanya saja selama berada di bawah asuhan kakek neneknya, Yongyu tidak mendapatkan kasih sayang dan merasa dibenci oleh keluarga ibunya. Namun entah apa yang terjadi, beberapa tahun kemudian, gadis itu berakhir di panti asuhan. Dia pun diadopsi oleh keluarga asuh yang baik yang memberinya hidup berkecukupan serta penuh kasih sayang. Tetapi dengan banyaknya cinta yang diterima, Yongyu masih saja tidak mampu terlepas dari trauma masa kecilnya yang meninggalkan luka sangat mendalam. Seolah mengulang sejarah lama, saat berusia 15 tahun, Yongyu yang pemberontak memilih kabur dari rumah dan terjebak dalam pergaulan buruk serta obat-obatan. Dan 5 tahun kemudian, dia mengikuti jejak ibunya masuk ke penjara yang sama akibat pemakaian narkoboy. Ketika mendengar sang putri tertangkap, orang tua asuhnya yang kecewa menulis surat untuk para penegak hukum. Mereka berterima kasih karena dengan tertangkapnya Yongyu, gadis itu bisa berhenti dari dunia narkoboy dan happy ending bebas. Dengan mempertimbangkan masa kecilnya yang menyedihkan, dan Yongyu pun mengaku bersalah serta menunjukkan penyesalan, dia pun mendapat keringanan dari hakim dengan vonis selama 5 tahun 8 bulan. Namun sayangnya, walaupun Bowen dan Yongyu telah bebas bertahun-tahun yang lalu, tetapi menurut laporan media,
Bowen tidak mau bertemu putrinya. Kisah ibu dan putrinya yang malang membuat banyak netizen merasa kasihan. Namun jika seandainya waktu itu Bowen memilih jalan yang berbeda, tentunya dia dan Yongyu dapat melindungi diri secara hukum tanpa harus menjalani hidup di penjara. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.